Perang Besar 4. Nanlong langsung bertransformasi menjadi siluman naga putih dan menghilang secara tiba-tiba. Sedangkan Xiao Fei tak menyangka Fang Yuan jauh lebih kuat dari saat pertemuan mereka di lautan tak berujung beberapa bulan yang lalu. Pedang roh kelas surga miliknya mengalami retakan dan tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Sebagai putra leluhur klan Xiao dan dibangga-banggakan sebagai jenius bela diri yang meneruskan kehebatan ayahnya, tentu ia sangat malu dan marah. Dia memunculkan segel berbentuk heksagram yang langsung mengurung Fang Yuan di dalam perisai berkabut, sehingga Fang Yuan tak bisa melihat keberadaan Xiao Fei. Bahkan auranya pun tak terasa. Fang Yuan menggenggam erat gagang pedang matahari. Tetapi tiba-tiba dari permukaan tanah muncul siluman naga putih yang membuka mulutnya lebar-lebar serta menyemburkan nafas es abadi, sehingga tubuh Fang Yuan membeku. Namun, Fang Yuan melepaskan energi spiritual api dalam jumlah besar dari dantiannya, sehingga tubuhnya dipenuhi kobaran api, yang membuat es yang membekukan tubuhnya meleleh. Akan tetapi mulut Nanlong telah terbuka lebar dan akan melahap Fang Yuan yang merupakan nutrisi yang sangat lezat bagi Nanlong dan akan meningkatkan energi spiritualnya tersebut. Tinju naga penggetar langit tahap ketiga. Fang Yuan meninju rahang Nanlong, sehingga siluman naga surgawi putih itu terhempas dengan keras ke tanah. Nanlong sangat terkejut apa yang terjadi padanya. Dia bahkan tak merasakan energi spiritual pada tinju itu. Namun, tinju itu sangat kuat sekali. Bahkan beberapa giginya telah lepas dan rahangnya seperti akan patah saja. Dia langsung menghilang lagi dan Fang Yuan tak melihat keberadaannya karena kabut dari segel yang dibuat oleh Xiao Fei. Nan Gege terlalu meremehkan lawannya, sehingga ia mendapatkan karma. Gerutu putri patriark klan naga surgawi mencibir Nanlong. Dia tidak meremehkan bocah itu. Tetapi kekuatan fisiknya itu sangat abnormal sekali. Bahkan lebih berbahaya dari teknik berpedangnya, sahut leluhur klan Xiao. Sehingga gadis naga itu terkejut mendengarnya dan berpikir pantas saja Feng Yu dan Si Hu mau melakukan apa saja agar bisa bertemu dengan Fang Yuan lagi. Xiao Fei menjadi 7 orang dan menebas Fang Yuan yang langsung menangkisnya. Karena intuisinya sangat tinggi walaupun tak merasakan aura keberadaan Xiao Fei. Oh, ternyata kamu hebat juga. 7 suara Xiao Fei menggema dari 7 arah mata angin, sehingga Fang Yuan tak bisa menebak di mana tubuh asli Xiao Fei. Gerakan ketiga jurus pedang matahari. Xiao Fei menggunakan jurus pedang yang sama dengan milik Fang Yuan. Kemudian meteoroid raksasa meluncur ke arah Fang Yuan yang tidak melihat kedatangan meteoroid tersebut. Akibat pandangannya ditutupi asap tebal. Xiao Yue mengerutkan keningnya saat melihat di langit muncul meteoroid raksasa dan ia yakin itu bukan dari teknik bela diri suaminya. Apalagi Fang Yuan terkurung di dalam perisai berkabut. Dia mencoba menggunakan hukum ruangnya memasuki perisai Xiao Fei dan dia berhasil merobek ruang, menarik Fang Yuan keluar dari sana. Sehingga Xiao Fei sangat kesal karena gagal membunuh Fang Yuan. Apalagi saat melihat wanita yang seharusnya menjadi miliknya itu ternyata sangat cantik sekali. Nanlong tiba-tiba muncul dari permukaan tanah dan membekukan area yang sangat luas. Tidak seperti serangan pertama yang gagal.
episode sebelumnya. Perang Besar 3. Episode berikutnya. Perang Besar V. Fang Yuan. Perang Besar V. Xiao Yue menghunus pedang bulan dan mengayunkan pedang itu ke arah bawah. Gerakan pertama jurus badai salju. Siluet rubah putih menabrak energi spiritual es Nanlong. Kita harus bekerja sama GG agar rekan-rekan kita tidak dihancurkan oleh mereka, kata Xiao Yue, khawatir dengan nasib Guisi, Jing Zise dan Man Yurong. Fang Yuan memperhatikan sekitarnya. Hampir setengah anggota faksi bayangan telah dikalahkan oleh anggota klan Xiao dan klan Naga Surgawi. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yue ada benarnya. Kalau ia bertarung sendirian, maka Xiao Fei dan ahli segel klan Xiao akan memenjarakannya di dalam perisai agar ruang geraknya terbatas dan tak bisa membantu yang lain. Nanlong tak menyangka energi spiritual es Xiao Yue sekuat energi spiritual es dari kalangan siluman naga surgawi. Pantas saja leluhur klan Xiao mengatakan lawannya yang cocok adalah Xiao Yue bukan Fang Yuan. Kalau begitu pindahkan aku ke belakang naga bodoh itu, Yue. Fang Yuan berkata melalui telepati agar tidak didengar pihak musuh. Xiao Fei tiba-tiba tidak melihat Fang Yuan di sebelah Xiao Yue dan ia segera menggunakan segel membentengi dirinya. Namun, ia menyadari yang diincar oleh Fang Yuan bukanlah dirinya, tetapi saudara Nan kabur dari sana, teriak Xiao Fei. Nanlong segera masuk ke dalam tanah, tetapi tiba-tiba tubuh naganya hanya bisa masuk separuh saja ke dalam tanah. Kemudian ia dipaksa keluar dari dalam tanah dan tiba-tiba muncul 100 tombak dari permukaan tanah. Xiao Fei, tolong aku, teriak Nanlong. Tetapi Xiao Fei membakar jimat teleportasinya dan menghilang dari sana, meninggalkan Nanlong yang langsung mengutuk manusia laknat yang tidak setia kawan itu. Tubuhnya tiba-tiba melayang dengan cepat dan menghantam tanah dengan keras, sehingga ia memuntahkan seteguk darah. Fang Yuan kemudian mendarat dengan keras di kepalanya, sehingga ia harus mencium tanah sekali lagi. Semoga di kehidupan berikutnya, kamu menjadi siluman atau manusia yang baik, bisik Fang Yuan. Sehingga Nanlong, tubuh Nanlong bergetar hebat. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Kepala Nanlong hancur berkeping-keping, sehingga para siluman naga surgawi yang ada dekat Fang Yuan langsung mundur. Mereka ketakutan, karena Fang Yuan dapat membunuh Nanlong dengan mudah. Padahal ia adalah salah satu penatua klan naga surgawi. Senyuman di sudut bibir patriark klan naga surgawi langsung menghilang dan digantikan dengan sorotan mata yang dipenuhi niat membunuh. Dia tak terima siluman naga surgawi tangan kanannya itu dibunuh oleh manusia rendahan dan dia juga sangat kesal Xiao Fei malah kabur ketika Nanlong meminta tolong padanya. Dia mencekik leher Xiao Fei, sehingga leluhur klan Xiao mengerutkan keningnya. Jangan hancurkan hubungan baik kita saudara Long, seru leluhur klan Xiao dengan suara pelan, tetapi dipenuhi energi spiritual yang sangat kuat. Bagaimana kalau kita berdua turun langsung menghadapi kedua bocah itu dan aku akan membiarkanmu menyiksanya hingga puas? Karena aku hanya butuh wanita itu saja. Patriark klan naga surgawi melonggarkan cengkeramannya pada leher Xiao Fei dan melemparkan Xiao Fei ke arah halaman kediaman klan naga surgawi.
sehingga halaman itu hancur berkeping-keping. Sedangkan Xiao Fei memuntahkan seteguk darah. Xiao Fei menyeka darah yang keluar dari mulutnya dan terbang menjauh dari sana, agar tidak dibunuh oleh patriark klan naga surgawi. Episode sebelumnya, Perang Besar 4. Episode berikutnya, Perang Besar V. Tanpa berkata sepatah kata pun, patriark klan naga surgawi terbang ke arah Fang Yuan dalam bentuk siluman naga surgawi yang sangat besar dan menyemburkan kobaran api sepanas api neraka. Leluhur klan Xiao menghela nafas panjang dan terbang ke arah Fang Yuan dan Xiao Yue juga. Sedangkan gadis naga hanya tersenyum masam saat keduanya pergi. "Awas Fang Yuan!" teriak Feng Yu terbang dalam bentuk siluman Phoenix Nirwana dan menyemburkan kobaran api ke arah kobaran api dari patriark klan naga surgawi. Namun, apinya malah dilahap oleh api neraka milik patriark klan naga surgawi. Senior Feng Yu. Fang Yuan dan Xiao Yue menyahut bersama-sama dan berpindah menggunakan hukum ruang ke sebelah Feng Yu. Sedangkan kobaran api neraka dari patriark klan naga surgawi hanya mengenai tempat kosong saja. "Di mana Senior Sihu? Senior Yu?" tanya Xiao Yue karena hanya Feng Yu yang muncul. "Dia melawan anggota klan Xiao yang bertarung dengan teman kalian," sahut Feng Yu tersenyum bahagia sembari menitikkan air mata, karena tak menyangka Fang Yuan dan Xiao Yue akan menyusulnya ke benua siluman. Fang Yuan mengerutkan keningnya saat musuh yang sesungguhnya akhirnya muncul juga dan tekanan yang dikeluarkan sangat kuat sekali. "Senior Yu dan Yuer, sebaiknya kalian melawan yang saja. Biarkan aku saja yang berurusan dengan kedua musuh ini," seru Fang Yuan sembari menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Xiao Yue malah berdiri di depan Fang Yuan dan tersenyum lebar. "GG. Jangan tanggung semua beban berat padamu saja. Kan ada Yuer yang selalu ada untuk berbagi penderitaan bersama-sama. Yuan GG hidup, maka Yuer akan hidup. Dan bila Yuan GG mati, maka Yuer akan mengikuti GG ke dunia bawah." Fang Yuan tersenyum masam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia kemudian menatap Feng Yu dan berkata, "Bisakah Senior Yu membantu yang lain saja?" Dia tak mau melibatkan Feng Yu dalam konflik dengan klan Xiao, yang sebenarnya mengincar dirinya dan Xiao Yue itu. Feng Yu tersenyum dan menganggukkan kepala. Kemudian ia terbang dalam bentuk wujud siluman Phoenix Nirwana, menjauh dari sana. Senyuman di wajah Xiao Yue pun pudar dan digantikan dengan ekspresi wajah serius. Dia menatap tajam ke arah pria sepuh yang merupakan leluhur klan Xiao. "Aku bukan Ratu Yue dan tidak terikat dengan masa lalunya. Jadi jangan harap aku akan menjadi bonekamu," cibir Xiao Yue. Leluhur klan Xiao tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sudah mengingat tentang masa lalumu. Bagaimana bisa kamu memilih menjadi kekasih dari pria yang menghancurkan kerajaan suci Heidong? Apakah kamu tak kasihan pada keluarga kita, penduduk dan..." Aku tak perlu sebut satu persatu. Jangan-jangan kamu terkena teknik budaknya juga, makanya menuruti keinginan bocah laknat itu. Fang Yuan memilih diam saja, karena sudah menduga hal ini akan terjadi. Klan Xiao pasti berusaha membujuk Xiao Yue dengan mengaitkan kejadian di masa lalu.
Xiao Yue menundukkan wajahnya dan tiba-tiba muncul ratusan lingkaran cahaya putih di berbagai tempat. Yuan GG. Ayo kita kirim patua jelek itu bereinkarnasi agar ia tidak mengusik kehidupan orang lain. Fang Yuan sangat senang Xiao Yue tidak terpengaruh oleh bujukan leluhur klan Xiao. Sehingga ia melompat ke dalam lingkaran cahaya putih dan muncul di belakang leluhur klan Xiao. Episode sebelumnya. Perang Besar V. Episode berikutnya. Perang Besar 7. Fang Yuan. Perang Besar 7. Cih. Dasar anak nakal. Kata leluhur klan Xiao menjentikkan jarinya. Sehingga segel heksagram muncul di punggungnya dan dari segel itu muncul siluet naga air yang langsung menabrak tinju Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menggunakan potensi terkuat dari tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Sehingga siluet naga air itu dorong kembali oleh hempasan kuat dari siluet berbentuk tinju yang sangat besar. Leluhur klan Xiao terkejut Fang Yuan mampu mengimbangi siluet naga air. Padahal awalnya ia mengira Fang Yuan akan menggunakan teknik berpedang. Tetapi ternyata ia menggunakan tinjunya. Leluhur klan Xiao membentuk segel lain berlapis-lapis sehingga ia tak terkena serangan balik dari tinju naga penggetar langit tahap sempurna dari Fang Yuan. Patriark klan naga surgawi segera menyemburkan kobaran api neraka lagi ke arah Fang Yuan. Tetapi tiba-tiba dari lingkaran cahaya putih keluar selendang Dewi Bulan yang melilit tubuhnya dan badai salju tiba-tiba muncul mencegat kobaran api neraka mengenai Fang Yuan. Hancurkan dia. Roh bela diri rubah putih. Seru Xiao Yue memunculkan roh bela dirinya yang muncul dari lingkaran cahaya putih dan menggigit leher siluman naga surgawi. Namun, tiba-tiba dari arah lain muncul putri siluman naga surgawi yang langsung menebas roh bela diri rubah putih dengan kekuatan penuhnya. Sehingga Xiao Yue menyemburkan seteguk darah. Karena koneksinya dengan roh bela dirinya terputus. Lepaskan ayahku. Maka kami klan naga surgawi akan menarik diri dari pertarungan ini. Kata gadis naga karena memprediksi ayahnya akan mati bila ia tidak turun tangan. Apalagi selendang Dewi Bulan telah melilit tubuh ayahnya. Sehingga akan sulit baginya melepaskan diri. Xiao Yue tak menurutinya karena takut mereka akan melanggar janji dan melakukan serangan balasan. Aku akan melakukan sumpah hati iblis. Kata gadis naga itu lagi. Xiao Yue terkejut mendengarnya. Karena sumpah ini sangat sakral dan bila dilanggar akan menyebabkan kematian pada pelaku sumpah itu. Karena gadis naga telah melakukan sumpah hati iblis, Xiao Yue segera melepaskan lilitan selendang Dewi Bulan pada patriark klan naga surgawi. Hahaha. Klan naga kita akhirnya dipermalukan oleh manusia. Ah, sungguh memalukan. Aku akan menyerahkan tahta pemimpin klan padamu, putriku. Kata patriark klan naga surgawi terbang tinggi ke langit dan menghilang begitu saja. Gadis naga menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Yue. Kemudian mengirim pesan suara telepati memerintahkan para siluman naga surgawi menarik diri dari pertempuran. Leluhur klan Xiao hanya menggeleng pelan saja saat melihat teman lamanya malah kabur dari pertempuran. Padahal katanya ia ingin membalaskan kematian penatuannya. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna menghancurkan segel-segel berlapis-lapis yang dibuat oleh leluhur klan Xiao.
Namun, Fang Yuan tidak bisa mengenainya. Segel tersebut benar-benar merepotkan sekali. Xiao Yue tidak mau mendekat ke arah pertarungan antara Fang Yuan dan leluhur klan Xiao. Tetapi ia menggunakan hukum ruang untuk menusuk punggung leluhur klan Xiao dengan pedang bulan. Namun, lagi-lagi teknik segelnya sangat hebat sekali. Selalu dapat menangkis serangan Fang Yuan dan Xiao Yue. Leluhur Kraken menghela nafas dalam-dalam saat merasakan fluktuasi energi spiritual yang kacau di benua siluman. Dia yakin belenggu langit dan bumi akan hancur, sehingga ketidakseimbangan akan terjadi. Bisa saja lautan tak berujung akan terhubung dengan benua siluman atau terhubung dengan benua kutub selatan. Bila hal ini terjadi tentu akan terjadi perang besar-besaran dengan siluman dari lautan tak berujung yang tidak memiliki akal pikiran dengan siluman yang telah berawakening. Perang itu akan mengakibatkan hancurnya belenggu langit dan bumi lagi sehingga ketidakseimbangan akan terjadi juga pada dunia belahan utara, yang tentunya akan membahayakan para manusia yang memiliki basis kultivasi rendah. Episode sebelumnya, Perang Besar V. Episode berikutnya, Perang Besar 8. Fang Yuan. Perang Besar 8. Fang Yuan dan Xiao Yue kesulitan menghadapi leluhur klan Xiao. Dia selalu berhasil menahan serangan mereka dan menebak dengan benar dari arah mana serangan mereka akan muncul. Leluhur klan Xiao menatap anggota klan Xiao yang kini malah berhenti bertarung, terutama anggota yang berasal dari luar klan Xiao. Mereka bersedia menyerahkan diri, karena Feng Yu akan menjamin keselamatan mereka serta membawa mereka pulang ke klan masing-masing. Leluhur klan Xiao menghela nafas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Ia merasa klan Xiao-nya telah hancur dan sulit untuk bangkit lagi. Ribuan segel heksagram muncul di langit yang langsung menyerap energi spiritual siapa saja, sehingga semua siluman dan manusia yang melayang di udara terjatuh ke bawah, karena kehabisan energi spiritual. Bahkan roh bela diri juga ikut terserap, sehingga roh bela diri Phoenix pun menghilang tanpa bisa menyombongkan diri lebih dulu karena berhasil mengalahkan banyak musuh. Fang Yuan tiba-tiba teringat dengan adegan yang sama saat ia masih menjadi dewa yang membunuh Xiao Yue dan hendak membawa kabur pedang matahari dan pedang bulan kembali ke domain dewa. Namun, tiba-tiba muncul segel heksagram yang sangat banyak di langit, sehingga ia tak bisa terbang. Bahkan energi spiritual dari semua makhluk hidup diperas habis. Makanya penduduk kerajaan suci Heidong lenyap begitu saja. Fang Yuan dan Xiao Yue jatuh ke tanah dengan keras. Untung saja Fang Yuan memiliki fisik yang kuat dan menggendong Xiao Yue agar tidak terluka saat jatuh. Jadi ingatanku dan ingatan Xiao Yue sebenarnya banyak yang tidak asli. Apakah ada dewa yang memanipulasi ingatan kami? Fang Yuan berspekulasi karena ia akhirnya ingat bahwa segel ini adalah teknik pemanggilan dan saat itu ia bertarung melawan dewa perang menggunakan kekuatan fisiknya bukan pedang matahari seperti ingatan awalnya. Namun, yang membuatnya tak mengerti, kenapa para dewa perang ini malah berpihak pada leluhur klan Xiao yang melakukan teknik pemanggilan terlarang. Karena ia telah menumbalkan jutaan nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya. Feng Yu, Guisi, Sihu, Jing Zise dan para siluman serta kultivator manusia tiba-tiba terkulai lemas.
Begitu juga siluman di tempat lain yang jauh dari klan naga surgawi, termasuk para siluman gurita di Pulau Jiewei. Hanya Fang Yuan dan Xiao Yue saja yang tidak terkulai lemas karena Fang Yuan memiliki fisik yang kuat. Sedangkan Xiao Yue mungkin itu adalah sebuah keajaiban atau leluhur klan Xiao masih ingin menggunakannya. Walaupun kini leluhur klan Xiao tampak sangat kurus sekali karena energi spiritualnya juga ikut diserap. Ini tak bisa dibiarkan. Aku akan membunuhnya sebelum teknik pemanggilan itu selesai. Seru Fang Yuan berlari menuju leluhur klan Xiao yang merentangkan kedua tangannya. Hahaha. Selamat datang pelahap segalanya. Dunia ini akan musnah dan tak ada yang dapat menghentikannya. Leluhur klan Xiao tertawa keras. Ternyata dia tidak memanggil dewa untuk menghukum Fang Yuan. Tetapi ia menarik makhluk mengerikan yang melahap segala bentuk kehidupan. Tentakel-tentakel raksasa yang memiliki ribuan mata muncul dari segel heksagram yang kini telah menyatu membentuk segel heksagram yang besar. Fang Yuan dan Xiao Yue merasa makhluk itu sangat mengerikan. Padahal yang muncul baru tentakel-tentakelnya saja. Entah seperti apa tubuh utamanya itu. Fang Yuan tidak berani menatap ribuan mata pada tentakel itu, karena kepalanya langsung terasa pusing dan saat ia mencapai tempat leluhur klan Xiao. Dia segera menggunakan tinju naga penggetar langit tahap pertama, meninju punggung leluhur klan Xiao yang langsung tembus ke dada, karena ia tidak memiliki energi spiritual lagi. Segel heksagram tiba-tiba memudar dan tentakel-tentakel yang hampir mencapai tanah kembali lagi masuk ke dalam segel yang terlihat seperti ruang hampa gelap tanpa cahaya. Setelah seluruh tentakel-tentakel masuk ke dalam segel heksagram, kemudian tiba-tiba sebuah mata yang sangat besar berkedip menatap Fang Yuan. Mata itu tampak sangat mengerikan membuat dirinya mematung dan ingatan saat dijerumuskan ke dunia bawah pun muncul. Ia masukkan ke dalam neraka lapisan terbawah. Saat itu Fang Yuan memohon ampunan dan meminta diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya serta bersedia menjadi manusia biasa. Yuan GG. Xiao Yue menepuk pundak Fang Yuan yang menengadah menatap langit. Tetapi dengan bola mata seperti akan keluar saja dan tubuhnya gemetaran serta berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Dia sangat khawatir. Fang Yuan menatap sekelilingnya. Manusia dan siluman yang tergeletak di tanah telah bangun kembali. Serta mereka tampak linglung. Bingung apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, apalagi energi spiritual mereka terkuras habis secara tiba-tiba. Fang Yuan menitikkan air matanya dan memeluk erat Xiao Yue. Aku takut kehilanganmu. Syukurlah ternyata kamu baik-baik saja. Xiao Yue juga menangis terseduh-seduh karena ia juga takut akan kehilangan Fang Yuan. Yuan GG. Aku juga takut akan berpisah denganmu selamanya. Feng Yu, Sihu, Jing Zise, Guisi dan Manyurong tersenyum melihat keduanya. Sementara sisa-sisa anggota klan Xiao memilih menyerahkan diri. Dan siluman di berbagai tempat di benua siluman hanya bisa bertanya-tanya kenapa energi spiritual mereka tiba-tiba menghilang dan mereka seperti makhluk fana saja sekarang ini. Season 1 selesai. Bagaimana menurut kalian ending novel Fang Yuan ini? Apakah ada saran atau kritik untuk cerita yang lebih baik ke depannya? Jangan lupa mampir ke Legenda Pendekar Pedang.
Xu Huan yang merupakan cikal bakal lahirnya novel Fang Yuan. Karena novel ini banyak yang protes si Xu Huan terlalu banyak istri, 150+. Hatersnya juga bejibun. Bahkan ada yang nge-DM langsung. Makanya Fang Yuan bininya cuma satu dan sikapnya lebih lembut dari seniornya. Episode sebelumnya. Perang Besar 7. Episode berikutnya. Epilog Season 1. Yuan. Epilog Season 1. Sampai kapan kalian berpelukan begitu? Feng Yu tiba-tiba muncul di sebelah Fang Yuan dan Xiao Yue. Sekarang bagaimana cara kita keluar dari benua siluman ini? Feng Yu merasa masalah tersebut juga paling krusial. Karena jalan satu-satunya ke benua siluman cuma melalui pusaran lautan tak berujung. Belum lagi mereka telah kehabisan energi spiritual. Butuh waktu lama untuk mengembalikan energi spiritual mereka yang telah diserap oleh segel heksagram aneh yang dibuat leluhur klan Xiao. Sebenarnya masih ada satu cara lagi. Tetapi aku tak tahu apa di benua siluman ini ada altar teleportasi kuno. Karena di hutan berkabut, kerajaan suci Heidong ada altar teleportasi kuno yang terhubung ke benua kutub selatan yang dihuni klan Duyung. Tapi saat aku mencoba menuju benua siluman, sepertinya ada penghalang yang membuat aku tidak bisa memasuki benua siluman ini, kata Xiao Yue. Gadis naga, putri patriark klan naga surgawi tersenyum dan berkata, di klan kami juga ada altar teleportasi kuno yang kata ayah dulunya terhubung kedua benua lainnya. Namun, peristiwa aneh terjadi 100.000 tahun yang lalu, di mana belenggu langit dan bumi pada benua siluman makin kuat, yang membuat benua siluman terisolasi dari dunia. Maaf. Kamu siapa? Fang Yuan menyela ucapan pria yang mirip dengan Xiao Mo, putra kelima leluhur klan Xiao yang dilawannya ketika di lautan tak berujung. Pria itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku patriark klan Xiao. Dulunya sih. Sekarang nasib kami tergantung Tuan Muda Fang dan Nona Muda Yue. Fang Yuan menatap patriark klan Xiao atau putra pertama leluhur klan Xiao dan di belakangnya berkumpul sekitar 300 rana absolute God yang masih hidup dan terluka. Mereka telah kehilangan 700-an rana absolute God saat berhadapan dengan budak-budak siluman Fang Yuan akibat klan naga surgawi tiba-tiba menarik diri dari perang tersebut. Faksi bayangan juga mengalami kerugian paling besar. Hanya tersisa 51 siluman dari mereka. Untung saja Haise selaku pimpinan mereka memiliki ranah tak diketahui atau di atas ranah absolute God, sehingga ia butuh banyak ranah absolute God untuk menaklukkannya. Tetapi sangat disayangkan ia tewas saat melindungi Jing Zise. Jika Tuan Muda Fang masih dendam dengan klan Xiao kami, tolong hukum saja diriku dan ahli bela diri dari klan Xiao. Sedangkan untuk mereka yang berasal dari luar klan Xiao, tolong maafkan mereka, karena mereka terpaksa tunduk pada klan Xiao akibat tidak memiliki kekuatan untuk menolak tunduk pada kami, kata patriark klan Xiao. Karena Fang Yuan masih diam saja. Dia tak menyangka kekuatan dewa milik Fang Yuan telah pulih, sehingga tak ada di dunia ini yang akan sanggup melawannya. Bahkan leluhur klan Xiao yang ahli segel hanya bisa bertahan saja, makanya ia membuat keputusan melakukan teknik pemanggilan terlarang.
Dia juga bingung kenapa ayahnya malah memanggil iblis bukan dewa saat menggunakan teknik pemanggilan terlarang pertama. Ia curiga ayahnya mungkin para dewa menghukumnya. Karena akibat pemanggilan terlarang itu energi spiritual penduduk kerajaan suci Heidong diserap hingga terjadi genosida yang melenyapkan seluruh penduduk. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Kalian masih dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Kita juga tak tahu apakah kejadian di sini mengakibatkan keseimbangan di lautan tak berujung atau belahan dunia bagian utara terganggu. Asal kalian melakukan sumpah hati iblis untuk kedamaian dunia." "Terima kasih Tuan Muda Fang," sela patriark klan Xiao yang diikuti oleh ranah absolute God lainnya. Sepertinya klan naga surgawi juga akan bekerja keras untuk menekan klan-klan besar agar tidak melakukan hal bodoh. Seru gadis naga dengan senyum cerah dengan ekspresi wajah merah merona menatap Fang Yuan. Namun, Xiao Yue menyipitkan matanya dan berdiri di depan Fang Yuan. Naluri wanitanya mencium gadis naga yang memiliki buah persik super padat itu memiliki aroma-aroma pelakor. Ara, Saudari Yue jangan terlalu dingin begitu. Bukankah tak masalah memiliki beberapa penghangat untuk pemuda setampan dia? Bahkan Phoenix api yang sudah panas saja akan. Hehehe. Dia tertawa nakal menatap Feng Yu yang menganggukkan kepala, sehingga Xiao Yue makin cemberut. Si Hu yang diam saja sejak tadi ikut tertawa. Begitu juga dengan Guisi, Jing Zise dan Manyu Rong yang sebenarnya ingin meledek Xiao Yue juga. Namun, mereka takut malah dijadikan patung es abadi. "Kalau begitu, aku akan menyerahkan anggota faksi bayangan pada Nona Long," kata Fang Yuan kemudian menatap Guisi, Jing Zise dan Manyu Rong. "Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ikut ke kerajaan suci Heidong?" "Kerajaan suci Heidong?" sela Xiao Yue kebingungan. "Iya. Bukankah klanmu dan klanku sudah menjadi penduduk di sana? Maka sudah waktunya tahtamu kembali lagi hehehe. Kalau aku sih, jaga anak-anak kita saja nanti. Tak mau pusing dalam urusan politik," sahut Fang Yuan. "Kalau senior Feng Yu membolehkan, kami lebih baik mengikuti kedua senior saja ke benua tengah," sahut Guisi. "Karena berbaur dengan siluman tentu lebih nyaman daripada dengan manusia bagi mereka." "Ya, kalian akan takjub saat melihat istanaku yang megah yang dikelilingi danau air merah," sahut Feng Yu dengan bangga. Namun, Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, "Sebenarnya saat aku ke sana, kekasih senior Feng Yu, si siluman kerbau yang namanya Mong bertarung denganku, sehingga istana dan gunung kembar itu telah hancur berkeping-keping." "Apa? Kerbau sialan itu? Sejak kapan aku menjadi kekasihnya? Aku akan memakannya sebagai perayaan telah selamat dari petualangan menyeramkan ini," gerutu Feng Yu dengan wajah memerah. "Kalau begini, kita dengan terpaksa harus membangun istana di hutan berkabut. Kalau bisa ada telaganya serta dipasang arai yang membuat laki-laki tak bisa masuk ke sana." Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena Feng Yu malah menatap dirinya saat mengatakan laki-laki tak bisa masuk ke istananya nanti. Fang Yuan merasa dia seperti dituduh laki-laki mata keranjang saja. Tetapi ia tetap setuju dengan permintaannya. Karena dengan adanya mereka,
maka kerajaan suci Heidong yang baru nanti akan memiliki pendukung yang kuat. Gadis naga kemudian membawa mereka menuju arai teleportasi kuno dan arai itu langsung terhubung ke hutan berkabut. Karena belenggu langit dan bumi di benua siluman melemah akibat pertarungan besar tadi. Klan Xiao langsung mengumumkan tidak akan campur tangan dalam urusan dunia dan hanya fokus di benua barat saja. Sehingga kelima sekte di benua tengah bertindak sebagai penegakan keadilan di dunia. Sedangkan Paviliun Sangren tetap fokus pada perdagangan. Akibat melemahnya belenggu langit dan bumi di benua siluman, banyak siluman yang di bawah ranah Absolute God menyeberang ke sisi utara lautan tak berujung. Sehingga benua Qingyun yang berada di sisi paling dekat serta tak memiliki banyak ahli bela diri kuat, sangat kewalahan menghadapi invasi siluman tersebut. Untung saja murid-murid dari benua tengah dikirim ke benua Qingyun untuk mengamankan garis pantai benua tersebut untuk mencegah para siluman menuju daratan. Pangeran Wei Yunfei menjadi Jenderal Angkatan Laut Kekaisaran Wei yang cukup terkenal karena aksinya melawan invasi siluman. Walaupun basis kultivasinya hanya ranah immortal. Putri Wei Kingsui juga cukup terkenal dengan pasukan mawar merahnya, yang diisi ahli bela diri wanita. Sedangkan Suling menjadi kepala cabang paviliun teratai putih di kerajaan suci Heidong karena Xiao Yue telah menggunakan teknik hukum ruang membuat arai teleportasi di beberapa benua untuk memudahkan komunikasi antar pemerintahan di seluruh dunia, serta memudahkan mobilisasi pasukan ke arah selatan dalam menghadapi gelombang invasi siluman dari lautan tak berujung. 1 tahun kemudian, Liu Ruxu berhasil melewati kultivasi ranah tak diketahui, sehingga ia naik ke domain dewa dan meninggalkan sebuah surat yang mengungkapkan perasaannya pada Fang Yuan. Namun, saat ia mencapai Istana Langit, ia telah melupakan semua kenangannya saat menjadi manusia dan menjadi dewi. Terima kasih untuk pembaca novel Fang Yuan yang telah mengikuti cerita ini hingga season 1 selesai. Walaupun banyak yang kecewa dengan endingnya, itu akan menjadi bahan evaluasi saya untuk season 2 agar lebih baik lagi. Episode sebelumnya, Perang Besar 8. Episode berikutnya, novel baru. Fang Yuan. Novel baru. Novel baru sudah meluncur ya guys. Judulnya, Beastmaster. Beastmaster, Beastmaster, Beastmaster. Beastmaster. Episode sebelumnya, epilog season 1. Episode berikutnya, season kedua. Fang Ling bekerja keras agar bisa menuju domain dewa. Fang Yuan. Season kedua. Fang Ling bekerja keras agar bisa menuju domain dewa. 10 tahun telah berlalu setelah perang besar di benua siluman. Kini Fang Yuan hanya makan tidur saja di istana kerajaan suci Heidong sembari melatih teknik bela diri pada putrinya yang berusia 10 tahun. Dulu Fang Yuan dikenal sebagai babang tampan yang membuat para wanita meleleh saat melihatnya. Namun, kini gelar itu telah lama menghilang karena tubuhnya kini dipenuhi lemak, bahkan pakaiannya harus dijahit khusus karena tidak ada yang menjual pakaian untuk sekurannya. Langit di atas kota Heidong tiba-tiba menjadi gelap dan sambaran petir ilahi langsung menghantam istana kerajaan suci Heidong. Sepertinya Tuan Putri Fang Ling menerobos basis kultivasi lagi. Ya, dia sungguh hebat sekali.
Padahal usianya baru 10 tahun. Apakah gara-gara ibunya telah naik ke domain dewa sehingga ia bekerja keras untuk mencapai ranah absolute God? Mungkin saja. Tetapi aku khawatir dengan ayahnya, Fang Yuan. Sepertinya ia tidak memiliki semangat hidup lagi walaupun dia telah membentuk persatuan bela diri yang mencegah terjadi bentrokan antar kultivator. Namun, ia seharusnya berkultivasi juga agar mencapai ranah tidak diketahui dan naik ke domain dewa. Fang Yuan hanya tersenyum mendengar bisik-bisikan para pelayan istana dan menatap kosong ke arah putrinya yang sedang menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Fang Yuan merasa putrinya ini seperti monster saja, karena kecepatannya dalam meningkatkan basis kultivasinya sangat cepat sekali. Dia menduga itu mungkin gara-gara Fang Ling memiliki roh bela diri ganda, yaitu roh bela diri Phoenix dan roh bela diri rubah es. Fang Yuan juga tidak mengerti kenapa Fang Ling bisa mendapatkan roh bela diri ganda. Padahal menurut catatan sejarah klan Xiao yang membuat leluhur klan Xiao memburu Xiao Yue, hanya pria yang memiliki roh bela diri rubah api menikah dengan wanita yang memiliki roh bela diri rubah es sajalah yang dapat menghasilkan keturunan dengan roh bela diri ganda. Fang Yuan tidak terlalu memikirkannya. Ia merasa itu mungkin gara-gara keberuntungannya yang selalu diberkahi surga, sehingga Fang Yuan menyerahkan pedang matahari dan pedang bulan yang ditinggalkan oleh Xiao Yue yang secara tidak sengaja mencapai ranah tidak diketahui, sehingga terjadi ketidakseimbangan langit dan bumi yang membuatnya dipaksa naik ke domain dewa. Ayah, apakah kita sudah bisa menuju domain dewa bertemu ibu? Dengan bangga Fang Ling melompat ke perut Fang Yuan yang terlihat seperti mengandung bayi selusin saja. Masih kurang selangkah lagi. Kamu istirahat saja dan jangan terlalu dipaksakan berkultivasi, sahut Fang Yuan dengan ekspresi wajah datar. Walaupun sebenarnya ia sedang menahan isi perutnya agar tidak keluar karena fisik kuatnya juga menurun pada Fang Ling. Entah sekuat apa dia saat dewasa nanti. Justru Fang Yuan takut keberadaan seperti putrinya ini akan membuat para dewa dan iblis turun tangan ingin mengambilnya sebagai murid mereka. Fang Ling cemberut karena Fang Yuan terlihat tidak ingin bertemu lagi dengan ibunya. Dia menggertakkan giginya dan langsung meninggalkan Fang Yuan yang rebahan di bawah pohon persik. Linger, mau kemana kamu? Bantu dulu ayah tampan ini berdiri. Fang Yuan merayunya karena putrinya itu merajuk dan ia pasti akan pergi menuju istana milik Feng Yu, siluman Phoenix Nirwana yang juga tinggal di bekas hutan berkabut tersebut. Fang Ling tidak menanggapi seruan Fang Yuan dan ia hanya menggerutu sembari terbang meninggalkan istana. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menengadah menatap langit biru. Yuer, anak gadis kita sekarang sudah besar dan nakal. Ah, sebagai ayah terbaik di dunia ini aku akan sangat sedih saat ia mendapat pria beruntung yang menjadi suaminya nanti. Sayang sekali ingatanmu pasti telah dihilangkan oleh mereka sehingga kamu tidak bisa melihatnya tumbuh mekar. Dalam ingatan masa lalunya, Fang Yuan masih mengingat kalau kultivator yang naik ke domain dewa itu ingatan mereka akan dihilangkan. Dan tidak semua akan tinggal di istana langit. Kultivator dengan bakat bela diri hebat akan berkultivasi selama ribuan tahun di tanah suci awan surgawi, yang merupakan tempat melayang di dunia surgawi atau semacam sekte bila di dunia.
kultivator yang tidak diterima menjadi salah satu murid dari Pulau Tanah Suci Awan Surgawi akan menghuni dunia surgawi dan dinamakan dewa tingkat rendah. Disinilah Fang Yuan dulu tinggal sebelum ia membuat kekacauan di kerajaan suci Heidong sehingga dihukum oleh dewa perang. Kemudian oleh Dewa Yama diberi kesempatan bereinkarnasi menjadi manusia fana. Bersambung. Babang Tampan hadir lagi setelah vakum selama sebulan. Sebenarnya awalnya saya tidak ada niatan membuat season kedua dari cerita Fang Yuan ini. Namun, banyak yang komentar ingin dilanjutkan ke season 2. Apalagi masih ada teka-teki yang belum terjawab di season 1. Maka Babang Tampan pun memutuskan merenungkan alur yang lebih bagus di dunia surgawi nanti agar tidak kecewa seperti di battle akhir season 1. Ya, sekian saja basa-basinya dan semoga tidak mengecewakan para pembaca. Oh, ya. Dunia surgawi ini hanya fiksi atau tidak nyata. Jadi tidak terkait dengan agama manapun. Saya mengambil sedikit referensi komik terbaru Perjalanan ke Barat alias komik Sun Wukong, di mana Asura akan menjadi musuh para dewa. Dan nama-nama dewanya juga akan nama fiksi saja kecuali dewa tertinggi tetap seperti dalam cerita komik tersebut karena mereka akan jarang muncul serta kekuatan mereka tidak akan mampu ditandingi oleh Fang Yuan nantinya. Episode sebelumnya. Novel baru. Episode berikutnya. Dunia surgawi. Dunia surgawi. Hei, kakak ipar Long. Tolong bantu aku berdiri. Seru Fang Yuan pada Xiao Long yang kini menjabat sebagai Raja Kerajaan Suci Heidong karena Fang Yuan tidak mau mengisi tahta kosong yang ditinggalkan oleh Xiao Yue tersebut. Xiao Long mengerutkan keningnya dan berpikir cuma dirinya raja satu-satunya di dunia yang sering disuruh membantu adik ipar yang tidak dapat berdiri sendiri saking gemuknya. Sampai kapan kau akan seperti ini terus? Xiao Long bingung dengan sikap santai Fang Yuan. Kalau hal sepertinya terjadi pada orang lain mungkin mereka akan menyalahkan dewa dan pergi ke domain dewa mengacak-acak tempat tersebut. Kau pikir aku bodoh? Ya. Dewa itu entitas terkuat di alam semesta. Jangankan kultivator, iblis saja tidak mampu melawan mereka. Cibir Fang Yuan langsung menebak isi pikiran Xiao Long. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Kemudian berjalan meninggalkan istana. Kamu mau kemana? Nanti. Linger panik lagi mencarimu. Karena terakhir kali kamu malah ketiduran di hutan berkabut. Xiao Long bertanya karena Fang Yuan sering melakukan kesalahan yang sama setiap hari. Katakan padanya untuk tidak perlu mencariku. Karena aku akan melakukan persiapan menuju dunia surgawi. Sahut Fang Yuan. Xiao Long hanya mengerutkan keningnya dan berpikir mungkinkah ia akan meninggalkan keponakannya Fang Ling sendirian di sini. Xiao Long menghela nafas panjang dan berharap Fang Yuan berhasil mencapai domain dewa karena ia tidak akan bisa menjadi dewa lagi. Sehingga bila tidak pergi ke sana sendirian maka hukum surgawi tak akan pernah menariknya ke sana walaupun ia berhasil mencapai ranah tidak diketahui. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan sampai di celah berapi dekat hutan berkabut. Yang dulunya adalah bekas gunung pedang yang terserap olehnya karena pedang-pedang yang ada di sana adalah miliknya saat menjadi dewa tingkat rendah.
Fang Yuan melompat ke dalam lahar panas di dalam celah yang sangat dalam tersebut sembari menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Setahun yang lalu Xiao Yue naik ke domain dewa dan selama setahun ini ia tidur panjang setelah meminum air surgawi yang menghilangkan ingatannya selama menjadi manusia fana. Dia bingung. Kenapa ia ada di ruangan aneh yang sekelilingnya hanya ada dinding berwarna putih saja dan dia hanya mengingat kalau namanya adalah Xiao Yue serta memiliki roh bela diri rubah putih yang mendampinginya. Tiba-tiba sebuah pintu muncul dan terbuka, sehingga Xiao Yue melangkah keluar dan ribuan orang lainnya juga keluar dengan linglung karena mengalami nasib serupa dengan Xiao Yue. Di atas mereka melayang beberapa dewa yang diselimuti cahaya berwarna emas dan salah satu di antara mereka adalah Dewi Liu Ruxu. Liu Ruxu kini menjadi murid di Tanah Suci Surgawi Istana Teratai Putih yang dipimpin oleh Dewi Bulan dan hanya menerima murid wanita saja. Tanah Suci Surgawinya termasuk dalam 7 Tanah Suci Surgawi terkuat dan paling disegani di dunia surgawi. Sehingga murid-murid dari sana akan selalu dihormati kemanapun mereka melangkah di dunia surgawi. Kalangan dewa tertinggi di Istana Langit banyak juga yang berasal dari Tanah Suci Surgawi Istana Teratai Putih. Mereka menjadi dewi-dewi legendaris yang disembah manusia fana di berbagai alam semesta. Kenapa aku merasa familiar dengan wanita itu? Tatapan mata Liu Ruxu tertuju pada Xiao Yue yang juga merasakan hal yang sama dengannya. Dewa penjaga gerbang nirvana kemudian muncul, sehingga murid-murid Tanah Suci Surgawi segera menundukkan wajah mereka menunjukkan rasa hormat. Dewa yang diselimuti cahaya berwarna emas dan siluet matahari melayang di punggungnya langsung menjentikkan jarinya. Kemudian cahaya berwarna emas melesat ke kening semua orang. Ternyata ini adalah informasi mengenai dunia surgawi dan Tanah Suci Surgawi. Gumam Xiao Yue tersenyum bahagia karena ia memiliki kualifikasi menjadi dewa tertinggi sehingga ia diterima menjadi murid Tanah Suci Surgawi. Namun, banyak yang kecewa dan sedih karena mereka tidak memiliki kualifikasi menjadi murid Tanah Suci Surgawi dan hanya mendapat gelar dewa tingkat rendah saja, serta akan ditempatkan di dunia surgawi yang tak ubahnya seperti dunia lain juga. Bila mereka menginginkan sumber daya atau koin surgawi yang merupakan mata uang di sana, maka mereka harus mengambil misi berperang melawan Asura dan Iblis. Dan bila mereka mati saat menjalankan misi mereka akan direinkarnasi menjadi manusia fana lagi. Puluhan utusan dari Tanah Suci Surgawi segera mengerumuni Xiao Yue dan mereka langsung menawarkan hadiah besar bila ia bergabung dengan Tanah Suci Surgawi mereka. Xiao Yue kebingungan. Kenapa ia malah diperebutkan banyak Tanah Suci Surgawi? Apakah kultivasinya sangat tinggi saat menjadi manusia fana? Namun, para murid-murid utusan Tanah Suci Surgawi yang mengerumuni Xiao Yue didorong menjauh oleh siluet kupu-kupu emas, sehingga mereka langsung mengerutkan kening. Liu Ruxu, apakah kamu berbuat curang? Istana Teratai Putih selalu menggunakan segala cara untuk mendapatkan murid wanita dengan bakat luar biasa. Ya, kenapa kita tidak bersaing secara adil saja dan dia yang menentukan sendiri ke Tanah Suci Surgawi mana ia akan pergi? Liu Ruxu mengabaikan ocehan murid-murid Tanah Suci Surgawi lain dan langsung menarik tangan Xiao Yue.
Sesama wanita akan saling melindungi, sehingga kalian tidak memiliki kualifikasi mendapatkannya. Xiao Yue tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya pasrah saja dibawa terbang ke langit. Dalam beberapa tarikan nafas, mereka melewati awan tebal dan muncul di pulau indah yang melayang di atas awan tersebut. Indahnya. Xiao Yue terpesona. Bahkan ada air terjun dan burung-burung indah berterbangan di pulau tersebut. Ribuan wanita dengan pakaian serba putih tampak sedang bermeditasi dengan damai. Selamat datang saudari muda di tanah suci surgawi Istana Teratai Putih, dan pertama-tama kita bertemu dengan pemimpin suci lebih dulu sebelum aku membawamu menuju aula administrasi mengambil plakat tanda sebagai murid resmi di sini. Sahut Liu Ruxu. Episode sebelumnya, season kedua. Fang Ling bekerja keras agar bisa menuju domain dewa. Episode berikutnya, Tanah Suci Surgawi Istana Teratai Putih. Fang Yuan. Tanah Suci Surgawi Istana Teratai Putih. Liu Ruxu mendarat di pinggir telaga kecil dan di tengah-tengah telaga itu ada pondok kecil. Liu Ruxu langsung bertekuk lutut sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada wanita cantik yang sedang memetik senar gukin. Xiao Yue merasa energi spiritualnya meningkat drastis saat mendengar suara melodi indah dari gukin tersebut. Bakat yang luar biasa dan kalian berasal dari dunia yang sama. Ini merupakan takdir. Mulai sekarang kamu akan membimbing Xiao Yue. Dia akan menjadi salah satu pilar hebat Istana Teratai Putih kita. Dewi Bulan berhenti memainkan gukinnya dan tersenyum ke arah Xiao Yue. Baik pemimpin suci, sahut Liu Ruxu. Ya, kalian boleh kembali dan segera berkultivasi, kata Dewi Bulan lagi, dan keduanya langsung pergi. Tetapi Dewi Bulan langsung menghela nafas dalam-dalam. Ternyata dia adalah istri dari salah satu dewa tingkat rendah yang melakukan pelanggaran dan kini menjadi manusia terkuat di dunia itu. Aku takut ia akan kembali ke sini lagi dan membuat kekacauan. Dasar Dewa Yama. Dia malah tidak menghapus semua ingatan pria itu dan hanya menyegelnya saja. Kini segel itu sebagian telah terbuka. Semoga saja ingatan tentang dunia surgawi belum terbuka, sehingga ia tidak akan mengusik Xiao Yue yang akan menjadi salah dewi tertinggi di masa depan. Xiao Yue mendapatkan plakat murid Tanah Suci Surgawi Istana Teratai Putih dari aula administrasi, ribuan pil esensi es surgawi dan perlengkapan lainnya. Aku tak menyangka surga begitu murah hati memberikan sumber daya agar kita berkultivasi mencapai ranah keabadian dengan cepat. Xiao Yue sangat senang. Ini belum seberapa saudari muda Yue. Saat basis kultivasimu mencapai ranah keabadian nanti, maka kamu akan mendapatkan senjata tingkat surgawi yang merupakan senjata terkuat di alam semesta. Membunuh iblis tingkat rendah saja tidak perlu mengalirkan energi spiritualmu, sahut Liu Ruxu. Xiao Yue terkejut mendengarnya. Surga benar-benar entitas terkuat di alam semesta. Dia tak sabar ingin segera bermeditasi agar mencapai ranah keabadian dan mendapatkan senjata tingkat surgawi tersebut. Kemudian membantu surga melawan Asura dan iblis yang ingin merusak keseimbangan alam semesta. Bibi Feng, aku datang. Fang Ling berhenti melangkah di depan perisai yang membatasi wilayah manusia dengan siluman di hutan berkabut.
Para siluman di sana dipimpin oleh Feng Yu, siluman Phoenix Nirwana. Perisai tiba-tiba menghilang dan sosok cantik dengan hanfu merah ketat sehingga memperlihatkan dua buah yang padat tersenyum ke arah Fang Ling. Di sebelah wanita itu ada wanita cantik lainnya. Fang Ling langsung menundukkan wajahnya, mengelus dadanya yang datar dan menatap dada milik para siluman cantik di depannya. Ara, Linger. Jangan khawatir dengan semangkamu. Beberapa tahun lagi itu akan tumbuh mekar, kok. Feng Yu langsung memeluknya. Di mana ayah babimu itu? Candanya karena tubuh Fang Yuan kini sangat berlemak dan jauh dari kata tampan seperti dulu. Jangan sebutkan namanya lagi. Dia belum mau membawaku ke domain dewa. Ayah selalu menaikkan persyaratannya. Padahal dulu ia mengatakan kalau aku mencapai ranah Chaos Ancient God maka ia akan membawaku ke sana. Kini persyaratannya telah naik menjadi ranah Absolute God. Gerutu Fang Ling menggertakkan giginya. Sebenarnya Bibi dapat membantumu mencapai ranah Absolute God. Akan tetapi kamu akan merasakan penderitaan yang hebat bila melakukannya. Sahut Feng Yu. Hei, Linger masih anak-anak. Apa kamu gila? Sela Sihu, siluman rubah putih khawatir. Tenang saja. Aku akan membantunya meredam rasa sakit itu. Selendang Dewi Bulan yang dikenakan oleh Fang Ling tiba-tiba menjadi wanita cantik. Fang Yuan belum juga memberikan pil pembentukan tubuh padanya karena Fang Yuan tidak mendapatkan siluman rubah yang telah berawakening sebagai bahan utamanya. Baihu, nama siluman rubah yang menghuni selendang Dewi Bulan juga tak pernah lagi menyinggung tentang pil itu. Makanya Fang Yuan tidak berjuang keras untuk membuat pil pembentukan tubuh tersebut. Fang Ling sangat senang mendengarnya. Kalau begitu ayo kita lakukan sekarang. Sahutnya sudah tak sabar ingin mencapai ranah Absolute God. Sihu tersenyum masam dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah aksi nekat mereka. Dia kemudian memberikan sedikit esensinya. Begitu juga dengan Feng Yu yang memberikan sedikit esensi darah Phoenix-nya. Mereka membawa Fang Ling ke istana siluman Phoenix Nirwana dan gadis 10 tahun itu kemudian duduk bersila. Dia menyerap esensi darah Phoenix sehingga ia merasa tubuhnya sangat panas dan akan meledak saja. Segera serap esensi darah rubah putih. Seru Baihu sembari membalut tubuh Fang Ling dengan selendang Dewi Bulan mencegah fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Panas dan es tiba-tiba bertemu, membuat energi spiritual Fang Ling makin kacau. Feng Yu, Sihu, Guisi, Manyurong dan Jingzise panik. Mereka mengalirkan energi spiritual mereka pada Fang Ling yang detak jantungnya kini berdetak sangat lambat. Aku tidak boleh mati sekarang. Siapa yang akan menjaga ayah nanti? Dan aku juga ingin bertemu ibu. Gumam Fang Ling berjuang dengan keras agar kesadarannya tidak menghilang dan menahan rasa sakit seperti diiris-iris pisau pada tubuhnya tersebut. Gawat! Kalau Fang Yuan tahu putrinya seperti ini, maka kami akan dijadikan makan malam olehnya nanti. Feng Yu ketakutan. Karena semua siluman sudah tahu betapa kuatnya Fang Yuan saat bertarung di benua siluman dulu. Kekuatan dewanya telah kembali dan mereka hanyalah seperti butiran debu saja di hadapan Fang Yuan. Bertahanlah Linger. Kamu pasti bisa.
Feng Yu menangis terseduh-seduh dan langsung menyesal memberitahu Fang Ling bahwa esensi darah siluman mereka dapat meningkatkan basis kultivasinya. Langit tiba-tiba menjadi mendung dan berawan hitam, sehingga mereka makin panik karena tubuh Fang Ling terlalu lemah untuk melakukan penerobosan kultivasi. Dia bisa mati bila disambar petir ilahi. Aku akan mencoba menyerap petir itu sebanyak-banyaknya, seru Manyurong yang merupakan siluman belut listrik. Dia menempelkan tangannya di punggung Fang Ling dan sambaran petir ilahi langsung dialirkan padanya. Rambut panjang Manyurong langsung berubah menjadi keriting dan asap tebal keluar dari telinganya. Ini terlalu menakutkan. Gerutunya menyesal telah menawarkan diri menjadi tameng Fang Ling. Padahal baru sekali sambaran petir dan masih ada beberapa kali lagi. Sungguh memalukan bila belut listrik mati disambar petir yang juga mengandung esensi listrik. Pikirnya lagi sembari pasrah menerima nasibnya. Episode sebelumnya, Dunia Surgawi. Episode berikutnya, Menuju Domain Dewa.